Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung OFMK kembali hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan permenungan bacaan-bacaan kitab suci pada malam Natal. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14. Injil diambil dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menggambarkan kasih Allah yang amat besar. Kasih Allah itu dikategorikan sebagai terang bagi orang Israel yang sungguh menarik bangsa Israel dari negeri kegelapan. Kisahnya bahwa bangsa Israel hidup dalam kegelapan, menderita sengsara. Penyebabnya adalah mereka dipimpin oleh seorang raja yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dalam keterpurukan itulah Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan mengangkat mereka dari jurang kenistaan. Cara Tuhan menyelamatkan mereka adalah dengan lahirnya seorang putra. Dan kepada putra itu akan diberikan kuasa yang tidak berkesudahan. Maka mereka yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita abadi. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada Titus berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah itu sungguh menyelamatkan semua orang. Paulus menghimbau Titus agar selalu menimba kasih Allah itu. Kasih Allah itu menjadi terang bagi manusia. Kasih itu akan membedakan yang dunia dan dari yang ilahi. Kehadiran kasih itu membuat orang beriman meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kasih itu akhirnya membentuk orang menjadi baik, hidup bijaksana, adil, dan beribadat kepada yang diimaninya. Hidup dalam kasih itu digenapi dalam diri Yesus. Penggenapan itu ditunjukkan Yesus dengan memberi dirinya bagi dunia, agar dunia tidak dikuasai oleh kejahatan. Manusia diharapkan akan menjadi lebih baik dan semakin diarahkan berbuat baik dan akhirnya menjadi kudus. Injil yang baru saja kita dengar pada malam ini mengetengahkan kepada kita kelahiran penyelamat sebagai buah dari ketaatan. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam Natal ini adalah sebuah sejarah yang menggoreskan keterlibatan dua tokoh sejarah keselamatan manusia, yakni Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus sang juru selamat itu terjadi karena ketaatan serta kesetiaan keluarga dari Nazaret. Keluarga dari Nazaret, Yusuf dan Maria, taat kepada Allah. Allah merencanakan keselamatan lewat Yusuf dan Maria. Allah memilih mereka berdua sebagai saluran keselamatan dunia. Sah-sah saja jika mereka menolak Allah, namun mereka memilih sikap taat dan setia kepada Allah. Keluarga dari Nazaret, Yusuf dan Maria, sungguh taat kepada Kaisar Agustus sebagai pimpinan pemerintahan pada saat itu. Kaisar Agustus memerintahkan agar semua penduduk Bethlehem ikut mendaftarkan diri, termasuk yang berada di luar Bethlehem. Yusuf dan Maria taat dan setia.
Dengan demikian mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Yusuf dan Maria menunjukkan dan menyaksikan dirinya sebagai keturunan Daud. Mereka setia dan taat akan status silsilah nenek moyangnya. Mereka bergembira menuruti perintah Kaisar Agustus, walaupun itu baru pertama kali pendaftaran warga yang disuruh oleh Kaisar. Dalam menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, Yusuf dan Maria tidak terlepas dari sebuah perjalanan yang amat jauh, situasi sulit yang tidak gampang dilalui, kondisi Maria yang sedang mengandung, ketegangan politis, ketidaktahuan apa yang hendak terjadi, meninggalkan rencana masing-masing dan menuruti rencana Allah. Namun Yusuf dan Maria sungguh menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan gembira pergi ke Bethlehem. Dampak dari kesetiaan dan ketaatan Maria dan Yusuf adalah rencana Allah sungguh terkabul. Rencana Allah yang sudah lama dinubuatkan sejak zaman para nabi terwujud di Bethlehem, karena hasil dari ketaatan dan ketaatan itu adalah keselamatan melalui Maria dan Yusuf. Allah juga punya rencana dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam perkumpulan kita, dalam komunitas, dalam lingkungan dan stasi kita masing-masing. Allah sungguh mengharapkan agar dari kita lahir keselamatan, lahir kegembiraan, lahir sukacita, lahir damai, lahir pembaruan, lahir situasi yang saling peduli. Maka Allah sungguh mengharapkan agar kita senantiasa menunjukkan kesetiaan, ketaatan dalam hidup kita. Jika ada ketaatan dan kesetiaan dalam diri kita, tentu segala rencana Allah dalam diri kita pasti terwujud. Sebagai seorang pribadi yang menerima tugas dan tanggung jawab, apakah kita setia dan taat melaksanakannya? Ketaatan kita pada tugas, ketaatan kita pada kesepakatan, ketaatan kita pada aturan rumah, aturan komunitas, aturan kantor, aturan asrama, aturan perkumpulan akan melahirkan sukacita dan keselamatan. Menjadi manusia yang taat mesti menghargai aturan, janji, dan kesepakatan yang terjadi. Sebagaimana Yusuf dan Maria sungguh menghargai rencana Allah, menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Hasil dari ketaatan Yusuf dan Maria adalah kelahiran Yesus Kristus, yakni keselamatan seluruh dunia. Moga-moga kita semakin taat akan bisikan Allah. Dengan demikian kita akan mengalami keselamatan yang membahagiakan. Tuhan memberkati. Amin.